Wah, banyak kali, Bo. Setiap tahun orang tuh di sini berarti. Oke. Terbang ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari Direktorat Inovasi Pembangunan Berkelanjutan dan Kawasan Teknologi di TPB KST hari ini melakukan kunjungan langsung ya terhadap salah satu mitra dari program hilirisasi dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi ya, BUMDes Arif Ersada, Bu, ya. Oke, jadi salah satu mitra ini adalah bagaimana memproduksi salah satunya itu bunga krisan. Oke, selanjutnya Ibu, Bu Direktur. Iya, hari ini kami melakukan kunjungan salah satu mitra dari peneliti kita yaitu BUMDes Arif Ersada. Mari ikuti kami dalam kunjungan hari ini. Oke, terima kasih. Ini Bu Direktur kami. Nah, benar Bu Direktur kami. Ya, saya bagus dari inovasi. Dari Pak Lagut. Duduk di mana ya? Ya, di mana gitu? Bisa nggak apa-apa, Pak? Iya ya. Nah. Sama Bang. Oh, ada lah. Mantap ya. Oh, jadi perlu ada pelatihan ya? Pelatihan itu. Oh, kayaknya kan ekonomi nih nanti. Iya, untuk istilahnya peningkatan Artinya itu kan, peningkatan pelatihan, kapasitas keuangan. keuangan ya. Peningkatan kapasitas Sama, keuangan di desa. Digital marketing ya? Digital itu marketing, ya. ya. Dua. Marketing. Satu digital marketing, yang satunya lagi Bisa pelatihan pelatihan tentang pemakaian aplikasi keuangan Iya, dan aplikasi konsep keuangan. keuangan lah, pengelolaan keuangan. Karena saya lihat itu Standar. setiap tahun di grup BUMDes itu ribut masalah laporan. Pastilah. Setiap tahun. Pasti. PMD sebagai fasilitatornya juga pusing. Mereka kan bukan orang ekonomi juga. Bukan. Bukan orang ekonomi. Jadi mereka pun memberikan informasi ke BUMDes ya lewat kasih kerjasama desa. Ini hanya mengirimkan biasanya. Hanya mengirimkan. Betul. Ikan Enggak. laporannya, lapor pajak ya. Kalau gitu kayak aja. gini misalnya kita buat Pendampingan nggak ada ya berarti ya. orang muda yang ekonomi backgroundnya nggak mau kayaknya, karena nggak jelas pendapatannya. Iya itu. Makanya kan berarti kan sebenarnya. Saya nggak mau bilang tadi, tapi dari jawab Bu Nafer. Jadi harus kita mulai lagi dengan cara peningkatan kapasitas BUMDes di situ. Jadi kapasitas pengelolaan sama satu lagi mungkin Prof. Kita lihat kalau BUMDes ini kan ibaratnya sepertinya harus ada yang kemitraan pendamping seperti Betul. Bapak Asuh, apa namanya istilahnya yang BUMDes Asuh gitu. BUMDes Asuhnya yang BUMDes memang udah berhasil. Kalau aktif kan Seperti itu. sebenarnya menciptakan lapangan kerja. Iya, arahnya seperti itu sebenarnya targetnya. Makanya Pak Prabowo kan sendiri koperasi desa jadi bikin nama bukan Koperasi BUMDes Merah desa Putih. ditingkatkan. Iya. Padahal sebenarnya koperasi itu mirip BUMDes gitu. Hanya pengelolaan aja. Iya, pengelolaan berbeda. Tapi Koperasi. kalau saya lihat juga dengan sistem yang dibangun pusat, Hmm. saya pesimis. Karena ya Koperasi tadi itu, itu sama Koperasi kayak Merah BUMDes. Putih. Iya. Saya pesimis. Karena BUMDes itu kan di jalan. BUMDes itu mirip sama koperasi desa. Cuman kan support dananya kan lebih kuat di koperasi kan di situ. Anggaran Sebetulnya kalau dari kacamata kita sih, Hmm. kalau dibilang kuat enggak, desa Enggak yang juga ya? desa yang dibobol kok. Oh iya, dari dana itu desa ya. Mulai dari pembangunan gerai setiap tahun kayak Desa Raya dipotong 700 juta untuk bangun gerai. Baru gerai itu. Oh, gerai ya. Iya. Kemudian status lahannya juga nggak jelas. Kepemilikan Pokoknya lahan ya. di mana aja dibangun sama Ya, saya lihat memang gerai desa Agrinas. itu dibikin Agrinas. Iya. Gerai desa untuk hasil desa kan ditampung di situ, dipamerkan gitu kan. Seperti plut ya ibaratnya ya. ya Seperti plut. rancangannya sih seperti fluid Iya. gitu. Tapi kan dari awal aja saya lihat udah kayak di sini loh. Luar biasa gede kantornya Bu, koperasi kita. 30 kali 30. Ih, besar. Belum lagi lahan parkirnya. Tertampunglah di situ semua hasil panen para petani sekitar. Belum operasional. Belum operasional. Oh, belum. Mei itu targetnya 31 Mei selesai fisiknya. Biasanya. Tapi dari informasi kan saya nggak tahu juga kebenarannya. Dari informasi kan selama 2 tahun nanti Agrinas yang kelola. Ya, di bawah Agrinas memang. Di Anantara. Kan di Anantara. Anantara. Betul. Sementara dana pembangunannya dari dana desa selama Iya. 5 tahun. Pembangunan Jadi tahun ini desa operasional. secara kebebasan mengelola Mengelola anggaran keuangannya. udah nggak ada. Karena untuk pembangunan koperasi ya. Tapi itulah kalau kritik saya itu Jawa sentris juga.
Oh, kembali lagi ya. Iya, Jawa sentris itu konsepnya. Mm. Nggak mungkin situasi di Jawa Tengah misalnya kita sama ratakan dengan di desa lain. Beda. Nggak mungkin. Itu selalu prop saya kalau harapan nasional selalu bilang itu, jangan samakan kami Sumut dengan yang di sana, Iya. jangan samakan Papua di sana, jangan samakan Sulawesi di sana. Kalimantan Karena beda. punya keunikan masing-masing. Nah, ya. local wisdom itu tidak bisa Local kita wisdom tidak pungkiri. bisa kita Pungkirin, ya kan. hilangkan. Kemudian yang paling tahu potensi kan desa masing-masing. Desa masing-masing. Makanya konsep pemetaan itu yang sampai sekarang belum bisa dapat yang kuat lah daerah-daerah tersebut. Karena kan dari kalau kita bilang tadi konsep zaman Belanda ya. Zaman Belanda itu kan kayak misalnya Sumatera Utara ini kuatnya di tembakau. Kenapa harus dalam sawit gitu bahasa tadi? Kan harusnya tembakau dikuatkan. Jadi tembakau itu yang terbaik di dunia gitu biasanya. Seperti di Maluku, rempah-rempah ya, tingkatkan rempah-rempah aja di sana. Jadi ada beberapa konsep seperti di Perapat di Kabanjahe ini misalnya dulu jeruk. Tapi jeruknya nggak naik kan, terus lagi markisa, hilang markisa. Terus tinggal yang hari ini ada kita bunga, Terong tingkat Belanda bunga. dulu. Terong Belanda, pokoknya Markisa. markisa Oh, itu hilang. hilang. Iya, karena itu yang saya bilang tadi itu Lah kalau nggak dipelihara itu kearifan dikuatkan. lokalnya. Betul. Satu lagi peningkatan misalnya produknya hilirisasi tadi. Produknya hanya sirup dulu. Coba dibilang diarahkan bukan sirup aja dengan produk-produk turunan yang lainnya kan gitu, isolasinya, senyawa asamnya semuanya. Itu yang kita sekarang ini yang produk untuk peningkatan kapasitas tadi. Itu sebenarnya sih saya lihat. Memang hampir rata-rata kayak gitu sih Pak Iya. Pak Ginting. Saya lihat. Karena ini bagus sih, lokasinya kan bagus. Tinggal akses kan ke sini. Iya. Akses tadi dari depan kita ya Bu ya. Ini Bu, aksesnya lahan cantik. siapa, Nah, Pak? ini Lahan desa. masyarakatnya. Oh, masyarakat. Kerjasama dengan BUMDes dalam jangka waktu yang panjang lah, Oh, 20 tahun. 20 tahun. Oh, disewa. Sewanya sewa atau kemitraan aja? Kemitraan. Oh, kemitraan berarti. Istilahnya kalau ada untung bagi gitu Ya, ya. ya. Oh. Kemitraan berarti kan itu. Karena sini banyak lahan itu ya, lahan bahasa kita lahan nganggur itu ya. Ini lahan nganggur sih dulu. Nganggur dulu sebetulnya. kan betul. Ya, misalnya lahan Jadi nganggur. kalau misalnya pelatihan di situ lah kita buat. Pelatihan buat teh itu kemarin. Mm-mm. Dan sekarang petani udah bisa bikin sendiri. Enggak, BUMDes yang bikin. Oh, Bingung sih, iya. karena masih ada di BUMDes Iya, ya. karena petani itu selalu lebih tarik tanaman langsung, tanam bunga langsung, begitu berbunga dijual. Antar. Jadi ada kolektor apa? Pengumpulnya ya. Jadi BUMDesnya pengumpul ya sifatnya tadi ya. Ke arah Kalau bunga petani kalau apa bunga kita, krisan kalau tadi. kita katakan pengumpul enggak juga sih. Kalau pengumpul kan skala besar itu. Iya. Jadi sejauh ini pernah nggak produksi Bapak sampai expired nggak laku? Pernah juga nggak habis. Nah itu dia Pernah. marketingnya ya. Iya, pernah juga nggak habis. Apalagi kan kita nggak pakai bahan pengawet. Jadi masa Simpan simpannya itu, berjamur dia. Iya. iya masa Berarti- simpannya cuma 4 bulan. Berarti yang dibutuhkan itu ke depan itu BUMDes ini sebenarnya cold storage penyimpanan. Jadi cold storage itu kan bisa menambah daya tahan. Pak Sebenarnya Ginting. teknik penyimpanan ini Iya. bisa lebih lama. Iya, karena Berapa itu lama keringnya, betul. kadar airnya. Di riset Tapi juga cita bunga rasanya krisan. tetap. Jadi sebenarnya Pak, yang kita sendiri dari inovasi tadi itu paling tidak itu bagaimana membuat itu siapa namanya itu bunga tadi itu bisa bertahan penyimpanan sebelum diolah sama setelah diolah. Iya, iya. Jadi itu namanya uji stabilitas. Ya. Jadi bunga yang Bapak datang itu nggak semuanya itu langsung dimasukkan dalam pengeringan gitu kan. Bisa jadi ada penampungan awal dimasukkan di dalam cold storage atau ruangan yang khusus ya, yang kelembapannya kita katakan kelembapan cukup untuk bunga, baru itu dimasukkan. Karena ada biasanya itu yang kalau di luar-luar itu biasanya kayak bunga-bunga, kayak produksi bunga-bunga ya, yang teh-teh itu biasa itu ada tempat ruangan khusus dia untuk nangan itu. Dia diatur itu pakai sistem yang pengaturan khusus. Supaya jangan sampai ada yang Iya terbuang ya. betul. Ya kita kemarin itu Bu, di kurma aja kita punya cold storage khusus kurma yang harus minus sekian. Kan kita juga ada beberapa tempat untuk penyimpanan khusus untuk sebelum diekspor kan di situ ada. Itu pure ya Pak ya? Murni. Murni kan Murni. bunga. Gak ada campuran lain, misalnya Nggak ada. daun teh. Belum Belum pakai belum pernah inovasi juga, ya. Pernah juga kita kasih blend serai. Oh, serai. Ya, pernah juga. Potongan serai ya. Iya, potongan serai kita kasih blend, campur. Tapi rasa bunganya selalu lebih kuat. Lebih strong. Oh, Lebih kuat serihnya lah, Tapi perbandingannya kan sedikit aja. Sedikit. Oh, tapi Iya. muncullah rasa serih tadi. Tapi paling muncul, tidak, tapi tetap cita rasa bunganya tetap lebih Muncul ya? menonjol. berarti nanti ke depan bisa tuh Pak pengembangan tadi, misalnya jeruk, daun jeruk atau yang lainnya kayak gitu kan. Iya, Jeruk iya. itu kan Ah, salah satu kalau program. campur apa namanya itu yang paling enak tuh, daun jeruk purut. Ya, Daun jeruk purut. kesturi. Kesturi satu lagi. Daun jeruk purut juga enak. Kesturi.
di program hilirisasi ya, baik itu BUMDes Ari Ersada ya, BUMDes Ari Ersada. Bagaimana menurut Bapak dalam kemitraan ini ke depannya diinginkan? Ya, sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih nih kepada USU yang selama bertahun-tahun sudah setia menjadi mitra sebagai pembimbing kami di BUMDes. Jadi salah satu produk yang kita kerjasamakan dengan USU itu, selain taman ini kan ada produk pengolahan teh bunga krisan. Memang masih banyak keterbatasan baik dari sisi produksi, kemasan maupun pemasaran. Kedepannya pemasaran secara digital mungkin bisa jadi salah satu topik yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian pengembangan produk agar teh bunga krisan ini memiliki beberapa rasa varian yang berbeda lah, selain bunganya bisa rasa sereka atau seperti yang dikatakan Ibu Naferita tadi dari daun jeruk purut kan. Nanti kalau produknya lebih beragam, otomatis kebutuhan konsumen itu kan bisa lebih kita jawab melalui satu produk. Itu kira-kira Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Oke, sukses selalu Pak. Sukses selalu Pak. Ini Pak, risetnya memadai ya, membandingkan posisi kandungan dari kris. Kita mau foto. Iya. Ini bunganya kan? Iya, ini bahan baku untuk tehnya. Oh, yang merah ini ya? Iya, yang Oke, Pak Ginting, mohon dijelaskan kita berada di ya, mana nih, Pak? jadi selamat siang ya. Kita sekarang lagi ada di kebun masyarakat. Salah satu mitra kita dalam pengolahan teh bunga krisan. Ini bunga-bunga yang dipegang Bu Prof Naferita ini adalah salah satu bahan baku untuk dijadikan teh bunga krisan. Jadi dari sini berangkatnya dari ladang, kemudian diolah oleh BUMDes, dipasarkan oleh BUMDes menjadi produk olahan yaitu teh. Saya juga Bu, cuman agak mahal. Yang kuning? Lebih mahal. Yang kuning lebih mahal. Dari dekat aja. Putih tunggal. Ayo, sini. Oke. Hah? Ya, foto dulu. Foto besar. Nggak apa-apa. Kita tutupin tangan Pak. Kita tutupin tangan. Bapak. Oke, yuk. Ya, para Mas. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Para Mas.